Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ila yaumin liqai. Amma ba'du. Tanggal 2 Dzulhijjah, tanggal 2 Dzulqa'dah, alhamdulillah kita sudah masuk kepada bulan haram, ya. Jadi di dalam, saya ingatkan kembali, di dalam bulan-bulan Islam yang 12 itu ada 4 bulan haram, yaitu bulan ke-1 bulan Muharram, bulan ke-7 bulan Rajab, dan bulan yang ke-11 bulan Dzulqa'dah, serta nanti 12 bulan Dzulhijjah. Jadi hitungannya 1, 7, 11, 12. Itu bulan haram, ya, di mana Nabi dan para sahabatnya menggunakan bulan itu untuk bersosialisasi penuh bagaimana bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada umat, ya, kepada masyarakat. Dan juga bulan tersebut di mana diharamkan untuk berperang. Yang berperang sekalipun harus melakukan gencatan senjata. Juga tidak lupa pada para kesepuhan di seluruh masjid-masjid, para pengusaha dan para tokoh yang lainnya, dan seluruh yang terlibat dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan selalu, dan kalaupun harus sakit, Allah memberikan kesembuhan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada bulan ini juga yang kebetulan Lajnah Zakat kami dari Majelis Tarbiyah yang pada bulan kemarin absen, tidak membagikan sembako, alhamdulillah pada bulan ini kembali dapat mendistribusikan, dikarenakan pada bulan kemarin terkendala dengan waktu untuk mendistribusikannya. Mudah-mudahan tadi zakat yang kami keluarkan itu ya belum besar, tetapi bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pendorong, ya, bisa menjadi ragi, ya. Dan ini sebagai wujud bukti dari kami para muzaki, ya, bahwa pada setiap pendapatan kami, pada setiap penghasilan kami ada hak fakir miskinnya, yang tentu fakir miskin ini Allah titipkan kepada kami para pengusaha. Oleh karena itu, dengan yang kami bagikan, ya, dengan yang kami bagikan,
kami para muzaki mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang masih mustahik ke depan Allah menjadikan barakah di dalam rezekinya sehingga bisa mencapai makom atau derajat muzaki. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu juga terima kasih kami kepada setiap pihak ya, di luar tadi zakat yang dikeluarkan oleh lembaga kami, tentu di sini juga banyak yang memberikan sedekah berbentuk makanan ya, dalam bentuk tadi sembako, ada door prize ya, apapun yang diberikan, mudah-mudahan Allah membalas dengan yang sebaik-baiknya kepada para bapak, ibu yang sudah memberikan sedekah atau donasinya untuk acara ini. Dan tentu itu harus kita pahami sebagai wujud daripada dukungan, wujud daripada kecintaan terhadap kebaikan. Kenapa sekali lagi penting para pengusaha menjadi terlibat di dalam mensejahterakan masyarakat juga rakyat ya, umat. Kenapa menjadi penting? Karena di tangan mereka lah ya, di tangan mereka lah umat ini akan diciptakan ya, akan dijadikan berkesejahteraan atau sebaliknya. Maka hal yang menjadi penting bagi masyarakat tentu adalah bagaimana secara umum kita bisa menjadi cerdas dan bagaimana secara umum kita bisa menjadi sejahtera. Itu dua hal yang terpenting yang tentu ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Maka kembali, kalau Nabi sebagai contoh dan sebagai teladan bagi kita dan bagi setiap umat, bagi semua manusia, bagaimana bahwa manusia itu harus berpikir utuh, bukan hanya tadi jasmaninya ya, bukan hanya rohaninya, tapi rohani dan jasmani itu sesuatu atau dua hal yang tidak boleh terpisah-pisahkan ya. Maka di dalam rukun Islam itu sudah termaktub, di dalam rukun Islam itu sudah tercover bagaimana seseorang harus memiliki rohani yang kuat yang dilambangkan dengan syahadat ya. Kemudian bagaimana seseorang harus memiliki hubungan yang baik atas Tuhannya dan atas manusianya, yaitu sholat. Kalau sholat hubungannya Allahu Akbar, yang pertama sekali adalah ke atas, Allahu Akbar, dan akhirnya sholat itu ditutup dengan menengok ke kanan dan ke kiri, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu pertanda bahwa hubungan harus terjalin ke atasnya dan hubungan harus terjalin kepada sesama manusianya. Yang ketiga, yang dilambangkan dengan zakat. Wa atu zakata, tidak sedikit perintah Allah di dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atu zakah, aqimus sholah wa atu zakah. Tegakkan sholat, kejarlah sejahtera, keluarkanlah zakat. Bagaimana mungkin seseorang bisa berzakat tanpa sejahtera lebih dulu? Bagaimana mungkin orang bisa sejahtera tanpa memiliki sumber dan penghasilan? Maka mencari sumber, mencari penghasilan adalah sesuatu keniscayaan, sesuatu yang harus kita lakukan sepanjang kita diberi umur, sepanjang kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saum, dan yang kelima, sempurnalah dengan melaksanakan ibadah haji yang dilambangkan sebagai rekonsiliasi, sebagai persatuan manusia seluruh dunia. Oleh karena itu tentu ya, sifat syukur, sifat terima kasih kita harus kita naikkan ya, harus kita terus lakukan. Dan pada akhirnya
kita masuk ke surat Al-Lail. Ya, surat Al-Lail ini adalah surat yang keberapa ya? Jadi surat, kalau yang pertama ya dari tertib nuzul surat ya, dari tertib mazhab Al-Lail ini ya adalah surat yang ke-92 dari tertib mazhab. Dan dari tertib nuzul surat Al-Lail itu 1 Al-Alaq, 2 Al-Qalam, 3 Al-Muzammil, 4 Al-Mudaththir, 5 Al-Lahab, yang ke-6 At-Takwir, yang ke-7 Al-A'la, yang ke-8 Al-Lail. Ini adalah surat yang ke-8. Jadi Allah menurunkan surat itu sebanyak 114 surat ya. Jadi bersemangatlah ya, maulah semua. Ini yang sebelah sini nggak ada gambarnya. Jadi maulah semuanya untuk membuka surat-suratnya ya. Ini surat-surat dari beliau itu mengandung isi yang sangat penting, sangat urgen ya, yang sangat luar biasa. Dan surat-surat beliau itu adalah yang menyangkut masalah kebutuhan-kebutuhan kita sebagai umat, kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia. Maka tentu berbahagialah ya, berbahagialah yang bisa menerima dan bisa membaca suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Lail ayatnya adalah 21 ayat ya. Surat Al-Lail ini adalah ayatnya hanya 21 dan itu pun pendek-pendek. Surat ini juga diturunkan oleh Allah di Mekah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha demi malam ketika berjalan, ketika terjadi, dan demi siang ketika tampak, dan demi yang telah menciptakan lelaki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Bahwa sesungguhnya usaha kalian itu pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Fa amma man a'ta, adapun siapa yang memberi, wattaqo dan bertakwa, wasaddaqo dan dia membenarkan, bil husna kepada al husna, fasanuyassiruhu maka kami akan memudahkannya, lil yusra kepada yang mudah ya. Wa amma man bakhila, dan adapun yang kikir, yang tidak mau memberi, wastagna dan dia sembrono, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna dan dia membohongkan terhadap al husna, fasanuyassiruhu maka kami akan memudahkannya, lil usra kepada yang sulit. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak akan bermanfaat saat dia jatuh. Inna alaina lal huda, sesungguhnya milik kamilah petunjuk.
Wa innalana lal akhirata wal ula, dan milik kamilah akhirat dan dunia. Pandartukum naron taladdo, maka kami ancam kalian dengan neraka yang menyala. Ya. Sampai di situ dulu mungkin 14 ayat, ya, supaya tidak banyak dan bisa dipahami oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, di sini dalam surat Al-Lail ini Allah bersumpah, ya, wal-laili demi malam, wan nahari demi siang. Allah bersumpah dengan malam, dengan siang, dan juga Allah bersumpah dengan wama khalaqad dzakara wal untha, bersumpah dengan dirinya, dengan zatnya yang sudah menciptakan lelaki dan perempuan. Ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap sumpah itu ada yang disumpahinya. Ya, kalimat sumpah itu lebih kepada penegasan. Ya, jadi kalau kita ditanya, ya, apakah kamu melakukan itu? Kita mengatakan tidak. Tetapi kalau berulang pertanyaannya, apakah kamu melakukan itu? Ya, berulang pertanyaannya, maka kita bisa mengatakan sumpah, apalagi di pengadilan, ya, demi Allah saya tidak melakukannya. Nah, kalimat sumpah digunakan untuk lebih menegaskan terhadap sesuatu apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita lakukan. Demi Allah saya telah memberinya, demi Allah saya telah mendatanginya. Ya, jadi oleh karena itu, ya, tentu kalimat sumpah ini jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak biasa, ya, yang sifatnya biasa, untuk hal-hal yang sifatnya tidak penting. Ya, ini kadang-kadang di kita itu, ya, demi Allah, swear. Nah, itu bahasa yang lebih kekiniannya, swear, nggak usah swear begitulah. Kenapa? Ya, kecuali kalau diminta baru kita bersumpah, ya. Kalau kemudian diminta pun tidak, ya, buat apa? Ya, dibiasakan sumpah itu lakukan ketika, ya, halnya penting, ketika halnya besar. Kalau biasa-biasa saja, ya biasa sajalah, ya. Ya, artinya apa? Bahwa Allah di sini menggunakan sumpah, ini ada sesuatu hal yang urgen, ini ada sesuatu hal yang penting, ya, untuk diketahui, untuk dipahami, ya. Sekali lagi, ketika seseorang menggunakan sumpah, maka ada satu hal yang penting untuk dipahami. Ya, nah, ini Allah 3 sumpahnya, ya, tadi. Apa yang disumpahinya? Nah, kalimat yang bawah ini, yang ayat yang keempatnya, inna sa'yakum lasatta. Ini kalimat yang keempatnya, ini adalah muksambehnya, ini adalah yang disumpahinya. Nah, ini, ya, ini, nah, inna sa'yakum lasatta, ya, inilah yang disumpahinya. Bahwa sesungguhnya usaha kalian itu tidak sama, artinya berbeda-beda. Ya. Kenapa Allah ciptakan usaha itu berbeda-beda? Ya, ini adalah strategi kehendak Allah, skenario Allah, caranya Allah untuk menyebarkan rezeki. Ya, sekali lagi, caranya Allah, strateginya Allah untuk menyebarkan rezeki. Maka tidak semua, ya, usaha itu harus sama, ya. Yang terpenting setiap usaha itu harus baik, ya. Mau jadi petani, ya, petaninya pun nanti bermacam-macam. Tidak semua komoditi, tidak semua komoditas kemudian bisa ditanam, ya. Seseorang mungkin ahli dalam menanam jagung misalkan, seseorang ahli dalam menanam
padi, ahli dalam menanam yang lainnya. Nah, itu juga tentu beda-beda. Yang menanam palawija, seseorang ahli dalam berternak, seorang ahli dalam usaha jasa ya. Kemudian seorang ahli dalam tadi industri. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah. Inna sa'yakum lasyatta. Tetapi secara umum usaha itu dibagi dua. Ada usaha yang baik, ada usaha yang tidak. Ya. Mana yang baik itu? Fa amma man a'ta wattaqa. Ya. Adapun orang yang nanti memberi, ya, memberi a'ta, memberikan, ya, wattaqa, ya, dan dia bertakwa, berhati-hati, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan bil husna terhadap al husna. Siapa al husna di sini? Al husna boleh diartikan di sini Allah, ya, boleh diartikan juga al husna adalah kebaikan, ya, wasaddaqa bil husna, dan dia mendukung kebaikan. Nah, fa amma man a'ta, ya, dari usahanya itu kemudian man a'ta, diberikan, dikeluarkan, ya, untuk sodakohnya, untuk infaknya, untuk zakatnya, ya, untuk kepentingan masyarakatnya. Fa amma man a'ta, ya, wattaqa, dan dia berhati-hati, bertakwa, ya, wasaddaqa bil husna, dan dia mendukung kepada kebaikan, maka Allah berjanji, pasanu yassiruhu, kami akan memudahkannya kepada dia, lil yusra, kepada kemudahan. Jadi ada yang dimudahkan, ya, kepada kemudahan. Nah, nanti akan kelihatan, ya, ini bagaimana maksudnya yang dimudahkan terhadap kemudahan. Itu yang pertama, ya, secara umum. Jadi meskipun usahanya beda-beda, hanya dikategorikan pada dua saja, ya. Ada yang nanti yang usaha yang baik, ya, yang membawa kepada kebaikan. Ada usaha yang sebaliknya. Mana usaha yang tadi membawa sebaliknya, ya, membawa keburukan. Wa amma man bakhila wastagna. Ini ayat yang ke-8. Dan barang siapa yang kikir, wastagna, dan dia merasa cukup, sembrono. Kalau ini tadi berhati-hati, dia sembrono. Wa kadzdzaba, dan dia membohongkan bil husna terhadap al husna, terhadap kebaikan. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia membohongkan. Kalau bil husna dialamati Allah, membohongkan terhadap Allah. Fasanu yassiruhu, maka kami akan memudahkannya, lil usra, kepada yang sulit. Nah, jadi apa yang sulit? Ya, yang sulit itu adalah semua kejahatan itu sulit. Semua ketidakbaikan itu saat dilakukan sulit. Ya, mencuri sulit, korupsi sulit, berzina, ya, narkoba sulit, semua sulit. Ya, bodoh sulit, miskin juga sulit. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, oleh karena itu tentu ya, kita harus mencari kemudahan terhadap yang mudah. Apa yang mudah itu? Kebaikan. Apa yang mudah itu? Menanam. Apa yang mudah itu? Memanen. Apa yang mudah itu? Menikah. Apa yang mudah itu? Usaha. Apa yang mudah itu? Berdagang. Jadi ya, tidak seperti kata sebagian gitu. Ya, cari yang halal saja, cari yang haram saja susah, katanya, apalagi yang halal. Ya, tentu itu tidak tepat, ya. Sedikit sekali barang, ya, atau zat-zat yang diharamkan oleh Allah, homer, babi,
ya, minuman nggak banyak, selainnya banyak yang halal, domba, sapi, kambing, kerbau, bebek, ayam. Kalau dihitung-hitung masih banyak yang halalnya. Hanya persoalannya kemudian kalau sepertinya rada susah ya mendapatkan rezeki, mungkin itu ada faktor ya, faktor-faktor lain. Bisa saja malas ya, bisa saja tadi tidak memahami sumber-sumber yang lainnya, bisa saja orang itu tidak bergerak ya, tidak informatif, tidak mencari informasi-informasi. Nah, oleh karena itu tentu ya dengan surat-surat ini ya, dengan surat yang ada di dalam Al-Lail ini mendorong kita untuk menjadi tadi pengusaha yang baik ya. Pengusaha yang baik itu adalah fa'amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna. Jadi kalau sudah berhasil ini ya, duitnya jangan digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, dukungkanlah duitnya kepada hal-hal yang baik ya. Begini, saya sampaikan kepada para pengusaha, kalau umat ini kemudian tidak dibina, tidak dicerdaskan ya, kalau umat ini kemudian tidak diedukasi ya, tidak dibina dan tidak disejahterakan, ini akan menjadi apa nanti kira-kira? Kalau hewan makan setiap hari karena mereka sebentar lagi akan ditimbang badannya, tetapi kalau manusia hanya makan ya, kemudian rohaninya tidak dibina, atau rohaninya dibina tidak dipikir makannya, itu nanti akan timbul persoalan ya. Maka kenapa saya ya dan beserta jajaran di Majelis Tarbiyah ini berusaha sekuat tenaga tadi untuk bisa berbagi ya, untuk bisa produktif ya, untuk bisa menopang, untuk bisa mendukung kepada kebaikan-kebaikan, karena kebaikan adalah kebutuhan bersama, karena kebaikan adalah kebutuhan bersama, tidak boleh abai. Kalau kita kemudian merasa bahwa ketidakadilan, bahwa kedoliman sudah terjadi di mana-mana ya, misalkan tentu harus berpikir ulang ya, dari mana kedoliman itu muncul, dari mana ketidakadilan itu muncul. Kalau tidak diproduksi oleh masyarakat, karena yang menjadi pemimpin ya, karena yang menjadi penjabat, karena yang menjadi tokoh, karena yang menjadi penguasa, itu juga adalah anak-anak rakyat dan lahir dari rahim ibu-ibu, dan lahir dari rahim ibu-ibu. Kalau kemudian ibu-ibunya tidak menciptakan anak-anak itu menjadi baik, kalau kitanya kemudian tidak menciptakan anak-anak menjadi baik, sehingga komposisinya sedikit orang yang baik itu, banyak yang tidak baiknya. Kalau dari jumlah 10, 8 mereka yang rakus, 8 mereka yang tidak baik, kemudian mereka menjabat, kemudian mereka menjadi penguasa, akan apa yang mereka lakukan? Maka oleh karena itu, kalau tidak setuju dengan ketidakadilan, kalau tidak setuju dengan korupsi, ciptakanlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, ciptakanlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Ketika nanti dia berkuasa, ketika dia nanti menjadi penguasa, menjadi pejabat, maka dia akan menjadi orang-orang yang amanah, yang memberikan hak-haknya kepada rakyat. Tentu ini harus dipikirkan oleh semua. Karena sekali lagi, satu-satunya yang bisa menciptakan kesolehan itu adalah ibu-ibu dan orang tuanya. Ya, ibu-ibu, ayahnya, ibunya harus berani menciptakan kesolehan. Insya Allah. Sampaikanlah, nak, kalau mama mau, kalau saat nanti kamu menjadi penguasa, saatnya nanti kamu mendapat amanah, maka jangan pernah mengambil hak orang. Kalau kamu tidak bisa memberi,
kata mamahnya, maka jangan pernah menjadi pencuri. Kata-kata itu harus sampai. Ya, kata-kata itu harus diberikan. Bukan lagi ditambah, nak, tetangga sebelah mama mobilnya sudah ganti lagi, kamu belum. Ya, kalau ngomong begitu semua itu, naudzubillah, nanti ngedorongnya kemana ya. Jadi hal-hal yang bersifat moral itu harus disampaikan oleh mamahnya, ya, oleh ayahnya. Hal-hal yang bersifat moral itu kepada anaknya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan bangsa, negara tadi yang bersih, negara yang berkesejahteraan, bangsa yang berkecerdasan. Tentu harus disahami oleh orang-orang baik. Ya. Karena kalau tidak, nanti semakin banyak orang-orang yang tidak baiknya. Ini hanya akan menambah penderitaan saja. Ini akan menambah saham saja kepada ketidakbaikan. Maka bismillah, dengan hasil usaha kita, setelah menjadi uangnya, setelah menjadi hartanya, dukungkanlah harta itu untuk menciptakan kebaikan. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk masyarakat kita sendiri, untuk bangsa kita sendiri. Tentu ini adalah sesuatu hal yang indah, tentu ini adalah sesuatu hal yang penting. Jangan abai untuk menciptakan kebaikan. Ya, karena ketidakbaikan itu sekali lagi diproduksi oleh masyarakat juga. Ya, kalau anaknya minta bayaran pura-puranya padahal untuk jajan, kalau istrinya pura-pura minta apa kepada suaminya, suaminya juga bohongin sama istrinya, ya, di sekeluarga itu sudah terbiasa bohong-membohong itu, tidak ada transparansi, ya, tidak ada dilatih di situ kejujuran. Nanti kalau sudah jadi penguasa pejabat, mikirnya kan sederhana, saya mah orang tua juga saya bohongin, apalagi rakyat. Naudzubillahi min dzalik kalau itu terjadi. Tapi kalau kejujurannya terjadi, kejujurannya terbentuk, insya Allah. Nah, karena sesuatu hal mengenai masalah akhlak, mengenai masalah moral itu bukan hanya diajarkan secara kata-kata, tapi juga harus dilatih. Ya, harus dilatih. Mungkin semua orang tahu mengenai aturannya, ya. Mungkin semua orang paham mengenai bahwa korupsi itu, bahwa mengambil hak orang itu adalah tidak baik. Tapi kemampuannya yang belum ada. Sama juga dengan orang, semua tahu bahwa masuk ke masjid itu adalah kebaikan. Tapi berapa yang sudah mampu dan berapa yang belum mampu? Maka oleh karena itu, ini sesuatu yang harus dilatih. Insya Allah, saya mohon dari bapak-bapaknya, saya mengetuk kepada semuanya untuk menciptakan kebaikan dari mulai kita sendiri, ya, untuk menciptakan kebaikan dari mulai keluarga kita sendiri. Belajarlah mencintai kebaikan dan sekaligus belajarlah membenci keburukan, meskipun itu tumbuh dan meskipun itu terjadi pada diri kita. Salah satu contoh misalkan, ya, kalau ibu bapak-bapak sakit gigi, ya, sakit gigi, ya, kalau bisa diobati, kalau tidak, ya, kebusukannya jangan terus dipelihara, pergilah ke dokter, cabutlah sesakit apapun, karena itu akan mengganggu pergerakan kita, ya. Itu sebagai salah satu contoh. Seseorang yang kena gula, kakinya misalkan sudah sampai ke kaki, itu juga harus potong, misalkan pahitnya, ya potonglah. Kenapa? Sebetulnya kita itu tidak senang dengan kebusukan. Siapa mau makan sayur busuk? Siapa mau makan daging busuk? Siapa mau makan nasi basi? Semua yang diinginkan adalah nasinya yang baik, makannya yang baik, dagingnya yang sehat. Ya. Siapa yang tidak mau anak-anaknya soleh? Siapa yang tidak mau anak-anaknya baik? Semua menginginkan anak-anak soleh. Tetapi apakah kesolehan? Apakah tadi kebaikan muncul begitu saja?
Tentu tidak, ini harus diusahakan. Bismillah, semangatlah untuk menanam dan menumbuhkan kebaikan. Nah, tuh. Jadi sampai di ayat yang ke-10 saja dulu ya. Jadi usaha manusia itu Allah ciptakan untuk berbeda-beda, tapi secara umum usaha itu dibagi dua ya, ujungnya ada yang baik, ada yang tidak. Yang baik itu ditandai dengan dia mau berbagi, fa'amma man a'ta, dia mau berbagi ya, termasuk juga kepada keluarga ya, berbagi di sini itu. Karena ada mungkin orang yang usaha ya, dia pelit juga sama keluarganya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dia juga bertakwa setelah mendapatkan harta itu, berhati-hati, tidak gegabah menggunakan hartanya. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna, dia dukungkan hartanya itu untuk tadi mendukung kebaikan. Maka Allah berjanji bagi yang begitu, terus Allah akan memberikan kemudahan kepada yang mudah. Dan sebaliknya, apabila terjadi kikir, apabila terjadi sembrono, istagna, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan kemudian mendustai kepada kebenaran, berpaling daripada kebaikan, fasanu yassiruhu lil usra, maka dia akan Allah mudahkan kepada yang sulit. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua ya mau melakukan kebaikan, karena janji Allah akan menambah kemudahan kepada kebaikannya. Pertanyaan mungkin? Gimana Mas? Allah, saya nggak pakai jam. Jam berapa ini? Ya, ada nih, ada pertanyaan sudah masuk. Bu, tidak dikasih jam tangan, Bu. Alhamdulillah, banyak pertanyaan masuk dari live FB. Pertanyaan pertama datang dari peserta Nobar Masjid Baitur Rahman, Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Arif. Tadi disebutkan pada ayat 3 surat Al-Lail, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Namun saat ini ada fenomena yang berkembang bernama LGBT dan banci. Pertanyaannya, apakah hal tersebut Allah yang menciptakan? Terima kasih, mohon penjelasannya. Kalau hal seperti itu ya, dakar itu ditandai dengan tadi ya, bentuknya seperti yang laki-laki miliki. Kemudian juga perempuan struktur tubuhnya tentu beda ya. Kemudian kalau ada lelaki yang menyerupai, dan dia berusaha menyerupai perempuan ya, bahkan mengganti kelaminnya, itu ya melawan kodrati ya, melawan apa yang sudah Allah ciptakan ya. Sama dengan begini, punya hidung lubangnya kan ke bawah ngarahnya. Coba kalau ke samping kan mungkin lebih gaya mungkin ya, satu ke samping, satu ke sini gitu. Ya apa ya? Ini kreatifnya mungkin ya tidak muncul, jadi kreatifnya kok masuk ke situ ya, disebut juga kreatif bukan ya gitu. Padahal coba, dan itu secara umum penyakit lah ya, secara umum penyakit. Maka mudah-mudahan saja ya Allah menyembuhkan mereka lah ya, yang lelaki jadi lelaki, yang perempuan jadi perempuan, jangan ditukar. Kenapa ya? Kalau ditukar kan ya ini repot kalau ditukar. Jadi Allah di sini hanya mengatakan yang dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Lanjut.
Selanjutnya pertanyaan dari saudara Bambang Agus dari Baitur Rahman. Adakah korelasi antara surat Al-Lail yang dibahas dengan momen Idul Adha yang akan dihadapi beberapa hari ke depan? Korelasinya Quran yang 114 surat itu ya, dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, kalau dari tertib nuzul, dari tertib mushaf, kemudian dari tertib nuzul surat dari Al-Alaq sampai Al-Maidah tentu memiliki korelasi ya. Ya, karena Quran sekali lagi sebagai satu kesatuan. Seperti begini, dari rumah, pintu apakah memiliki hubungan dengan tadi elemen-elemen lainnya? Bisa, pasti. Ya, jangankan pintu, kursi di dalamnya pun, tiangnya, gentengnya, semua memiliki hubungan yang erat. Dikatakan rumah itu utuh. Ya. Jadi dikatakan rumah itu utuh. Beda dengan di toko material. Ya, orang bisa jualan besinya saja. Ya, Anda boleh boleh membeli besinya saja, boleh membeli semennya saja, boleh membeli pintunya saja. Itu di toko material. Tetapi kalau sudah jadi rumah, nggak ada yang jual gentengnya aja. Ya, kalau mau dijual, ya dijual semuanya, seutuhnya. Nah, hubungannya tadi dengan Idul Adha, ya ini apa? Fa'amma man a'ta. Ya, diantaranya bagi mereka yang cukup, yang mampu, bersembelihlah. Itu saja. Ya. Bagi mereka yang cukup, yang mampu, bersembelihlah. Berbagilah kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu. Karena di dalam Islam ya ada berbagi tahunan itu, satu dalam Idul Fitri, berbagi tadi makanan pokok, yang kedua berbagi dalam Idul Adha, berbagi daging, berbagi protein. Jadi makanan pokoknya dibagi, proteinnya dibagi. Bismillah. Jadi siapapun insya Allah dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki kelebihan, memiliki kemampuan, bersembelihlah di Idul Adha yang sebentar lagi ya akan kita jalani bersama. Lanjut. Ya, pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Solihin dari Tasikmalaya. Saya mau bertanya, orang tua saya pendidikannya lulus sampai SD dan saya merasakan banyak belajar tanpa orang tua. Tetapi sekarang saya selalu berdebat dengan orang tua, mohon pencerahannya. Berdebat. Jangan berdebat sama orang tua. Ya. Kasihanilah mereka. Warhamuma kama rabbayani shaghira. Ya. Karena kemudian kita pendidikannya lebih tinggi, ilmunya lebih tinggi, ya tetap saja kita harus menaruh rasa hormat. Ya, jadi jangan berdebat kalau sama orang tua itu. Ya, urusilah mereka. Apalagi tadi misalkan si penanyanya punya pengetahuan banyak, punya kelebihan banyak, ini orang tuanya ngeyel, ya sama. Anak juga dulu ngeyel saat kecil, gangguin orang tua lagi makan. Ya gantianlah. Sekarang orang tuanya ya harus, ya sama siapa lagi harusnya orang tua itu diurus. Bismillah. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah sudah memutuskan bahwa kamu tidak boleh menghamba selain kepada Allah, dan Allah sudah memutuskan wabil walidaini ihsana, uruslah orang tua, berbuat baiklah kepada mereka.
Ya, masa mau dikasih ke panti jompo, ya kan kasihan. Ya, Bismillah, jangan berdebat, jangan dilanjutkan berdebatnya, sudah saja ya. Nah, ya intinya beginilah, bagaimana tidak menyayangi mereka ya. Jadi 3 saja ya yang pernah disampaikan untuk mengurus orang tua itu ada berapa? Ada 3 ya kalau tidak salah. 1, kalau orang tuanya itu tidak mampu, sisihkan dari pendapatan kita ya, sebulan kasih ya, kalau orang tuanya tidak mampu. Yang kedua tadi, jaga kesehatannya ya, jaga kesehatannya ya. Yang ketiga gitu, jaga perasaannya, itu saja, jaga perasaannya ya. Sayangilah seperti mereka menyayangi kita, cuma jangan dibalik ya, karena dulu misalkan kita pernah dibentak-bentak sama ibu, sama orang tua ya, ketika orang tua juga saatnya udur, jangan dibalik, jangan dibentak-bentak ya. Ini kesel ya, namanya emang dulu orang tua juga tidak kesel, paham tidak? Memang dulu orang tua juga tidak kesel saat ngurus kita itu. Nah, jadi buka hati ya, pahami bahwa itu adalah orang tua kita, pahami bahwa itu adalah ya, jangan sampai menangis lah minimal ya. Tidak semua harus keinginannya diturut ya, kita yang lebih tahu ya, tidak semua harus keinginannya diturut, tapi rasa sayang harus mendahului terlebih dahulu. Bismillah, saya doakan menjadi anak yang baik ya, dan mengurus kepada orang tuanya. Lanjut. Oke, ini dari mana nih? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan Pak Ustadz ya, ini dari Masjid Sukapada. Iya. Masjidnya Asuhan Apih ya. Iya. Apakah Apih masih sehat beliau? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz, apa yang bisa disampaikan pada sore yang cerah ini? Kebetulan tidak hujan sepertinya ya. Tidak. Mangga, apa yang mau disampaikan? Mangga. Yang disampaikan, saya berterima kasih kepada AA selaku pimpinan Majelis At-Tarbiyah. Alhamdulillah ini di masjid selalu ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ada berapa yang hadir Pak Ustadz di situ? Kurang lebih. Kira 200-an. 200. Alhamdulillah. Ya. Hebat. Terima kasih Pak Ustadz, Api, semua jajaran DKM di situ ya, sudah bersama-sama mendukung acara ini lancar. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sebetulnya saya sudah kangen mau bertanya dengan AA. Kangen. Lagi ya. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lah, beres COVID mungkin ya. Iya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Tasik gitu ya. Lanjut ke pertanyaan A. Ya. Selanjutnya datang dari Masjid As-Safaiyah Cibatu, Garut. Assalamualaikum A, tolong berikan arahan atau bekal bagi kepala desa yang terpilih di Kabupaten Garut. Terima kasih. Bekal buat kepala desa yang sudah terpilih ya, dimanapun mungkin ya, tidak di Kabupaten Garut saja ya. Ya, bekalnya pahami bahwa pemimpin itu bukan jabatan. Pemimpin itu lebih kepada fungsi. Ya. Contoh, seorang ayah
di rumah tangga, dia ayah itu bukan jabatan, tetapi ayah itu lebih kepada fungsi, lebih kepada tugas, ya. Fungsi dan tugas. Tugasnya apa? Fungsinya apa pemimpin itu? Dua saja. Bawa rakyat masyarakat kepada kecerdasan dan kesejahteraan. Bawa masyarakat kepada kecerdasan dan kesejahteraan. Itu fungsi dan tugas daripada pemimpin. Nah, kalau fungsi dan tugasnya tidak berjalan, maka jabatannya pun hilang. Ya, kalau fungsi ayah, tugas ayah kemudian tidak menjadikan anak-anak soleh, sekaligus tugasnya ibu-ibu tidak menjadikan anak-anaknya soleh, maka jangan disalahkan kalau besok-besok anaknya mencekik ketika menginginkan sesuatu. Jangan disalahkan kalau besok-besok anaknya melawan, ya, kalau besok-besok anaknya menyakiti hati dan jiwanya, bahkan bisa menyakiti fisiknya. Tidak sedikit mereka yang menyakiti fisik orang tuanya. Juga jangan disalahkan kalau rakyat kemudian tidak manut kepada pemimpinnya. Persoalannya itu tadi. Maka tips buat para yang sudah terpilih menjadi pemimpin, ingat bahwa pemimpin adalah fungsi dan tugas. Jalankan fungsinya, jalankan tugasnya, insya Allah akan barokah. Lanjut. Bagus pertanyaannya. Ya, selamat yang sudah terpilih. Selamat yang sudah terpilih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Masjid As-Salam Bebedahan, Garut. A mau bertanya, bagaimana caranya menyatukan perbedaan antar golongan supaya umat Islam bisa bersatu? Nah, bagaimana cara mempersatukan? Nanti langkahnya ada 3. Ya, langkah untuk mempersatukan. 1, untuk bisa bersama. 1, jangan membahas perbedaan untuk bisa bersatu. Karena ketika nanti perbedaannya dibahas lagi, ya beda lagi. Nah, karena itu jangan pernah membahas perbedaan. Ya, hargai saja sudah kalau perbedaan itu. Ya, hargai. Ya, jangan dihukumi. Udah, kita bukan hakim, kita bukan apa, jangan dihukumi. Ya, saya sampaikan, ada bid'ah hukum, ada bid'ah vonis. Ya, ada bid'ah hukum, ada bid'ah vonis. Tidak boleh di dalam panggung misalkan, kemudian kita berlaku sebagai hakim, memvonis, membid'ahkan orang. Tidak boleh, sementara orangnya tidak hadir. Kalau jadi hakim, terdakwanya di depan, ada pembela, ada pengacara, ya, ada jaksa umum, ya, itu diantaranya. Maka oleh karena itu, tentu di mimbar itu harus memberi pencerahan. Ya, itu salah satunya, salah satu contohnya. Jadi 1, untuk bisa bersama itu adalah tadi jangan membahas perbedaan, hargailah perbedaan. Yang kedua, ya, jaga ucap, jaga kata, jaga rasa, ya, jaga ucapan. Jangan asal apa yang terlihat kemudian kita ucapkan, tidak boleh. Salah satu contoh, ada orang mukanya bopeng, kemudian kita panggil, wahai Pak Bopeng, Mas Bopeng. Wah, itu menyakitkan, tidak boleh. Kemudian kita berjawab, ya memang dia bopeng kok. Meskipun demikian, tidak boleh dikatakan kalau itu tadi menyinggung. Kenapa tidak diambil kata yang baik? Wahai Kasep, wahai Bapak Tampan, wahai Bapak yang baik. Tentu panggilan itu menyenangkan. Ya. Yang ketiga, untuk bisa bersama adalah harus sepakat kepada hal-hal yang samanya. Kita pikir masjid itu semua sudah sepakat, tempat pembinaan umat. Ya. Masjid itu harus disepakati bahwa di sini misalkan karena berbeda-beda yang masuknya,
Jangan membahas perbedaan, membahas saja persamaannya. Ya, kalau nanti kemudian ada yang beda, ya hargai saja. Jangan diolok. Ya. Jangan dibully, jangan. Tidak boleh. Insya Allah sholat subuhnya sama 2 rakaat kok. Paling nanti beda, ada yang kunut, ada yang tidak, nggak apa-apa. Yang tidak kunut tidak, yang kunut nggak apa-apa. Bismillah. Ya, itu tadi. Nah, sholat subuhnya pasti sepakat, Qurannya pasti sepakat, yang lain-lainnya pasti banyak yang sepakatnya. Bismillah, hal-hal yang sudah disepakati, sudah bisa bersama, kita pijak dan kita bersama-sama duduk di dalam hal yang sudah disepakati. Mudah-mudahan umat akan semakin bisa bersatu. Ya. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Masjid Al-Kausar Ciklet. Saya mau bertanya, apa hukumnya bagi pedagang yang menaikkan harga untuk pengunjung di tempat wisata atau tempat liburan, yang menaikkan harganya dengan tidak masuk akal atau sangat tinggi pada pengunjung? Apakah itu masuk ke dalam keuntungan bagi penjual atau sebuah pemerasan? Terima kasih. Mungkin beda ya. Di tempat-tempat tertentu harga itu menjadi beda. Di hotel misalkan, di pesawat beda. Ya, ya, pemerasan atau tidaknya tergantung. Ya, kalau misalkan tempat di situ rata-rata harganya umum, ya, kalau di hotel misalkan harga satu botol air mineral 600 mili ya, 600 cc kurang lebih, 600 cc itu sekian atau sekian X harganya. Ya lumrah mungkin, lumrah. Nah, tapi kalau di tempat wisata misalkan tadi harganya secara umum sekian, tetapi ada mungkin 1-2 yang nakal. Ya, insya Allah kebanyakan mereka itu tidak nakal, hanya 1-2 saja. Tentu kalau yang 1-2 ini ya tadi jarang, dan tentu itu kalau terjadi pada diri kita jangan lakukan. Dalam perekonomian berlakulah adil, ya berlakulah adil. Jadi ya kalau istilahnya kesannya menekuk ya, melipat, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sudah lumrah di tempat itu secara umum sekian, ya itu tentu bagi wilayah-wilayah tertentu ya. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan dari yang melipat ya. Oke, saya mau ini sama dari Karawang ya. Oke, assalamualaikum. Ini belum ada suaranya nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan masjid apa Pak ya? Masjid Al Barokah. Al Barokah. Iya. Di Karawang Pak ya? Iya betul. Di Karawang. Alhamdulillah Pak. Kelihatan di sini bapak-bapak begitu kompak. Lagi panas Pak ya? Iya, alhamdulillah. Kalau Karawang memang seperti ini. Alhamdulillah Pak. Ya. Salam kenal dari saya, salam kenal buat bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di situ semua. Mudah-mudahan satu saat beres Covid kita bisa bertemu Pak langsung ya. Amin. Ya, amin. Ayo monggo Pak, barangkali ada yang mau disampaikan atau apa? Buat AA juga terutama, semoga sehat selalu dan senantiasa memberikan tausiahnya buat jamaah sekalian. Mudah-mudahan suatu ketika bisa hadir Amin. di Masjid Al Barokah di Karawang ini. Amin, amin. Ya. Ada barangkali yang mau disampaikan lain lagi Pak? Harapan atau apa barangkali? Itu saja. Kita baru kurang lebih 5 bulan ya di sini acara ini berlangsung gitu Pak. Sudah 5 bulan ya? Alhamdulillah. Ya. Ada harapan atau apa yang mungkin saya bisa lakukan barangkali? Ya. Harapannya AA ya senantiasa bersedia gitu untuk memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan sehat selalu
dan tidak bosan gitu Pak. Insya Allah, insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya terus terang bersyukur sangat besar atas apa yang sudah berjalan hari ini. Saya yakin bahwa untuk bisa bersama itu bukan mimpi. Sekali lagi, untuk bisa bersatu itu bukan mimpi. Ya, supaya apa? Kalau mimpi kan jadi jauh ya. Untuk bisa bersatu itu adalah sesuatu kebutuhan ya. Kalau sila ketiga saja dalam negara kita, persatuan Indonesia. Ya, ini adalah sebuah kebutuhan, sebuah urgensi ya. Sebuah kepentingan yang besar. Maka apapun yang dapat merusak persatuan, maka itu menjadi harga mati ya. Ya, kesatuan itu menjadi harga mati. Nah, apalagi tadi kita sebagai kaum muslimin tentu harus lebih besar kepentingannya, karena kaum muslimin itu tidak hanya kita di Indonesia saja, tapi kaum muslimin saudara-saudara kita di Palestina hari ini juga sama ya. Nah, oleh karena itu bahwa persatuan dan kebersamaan itu adalah bukan mimpi. Saya yakin dengan 3 cara tadi ya, bagaimana bisa bersatu, hargai perbedaan dan jangan dibahas. Yang kedua tadi, jaga ucap, jaga kata. Yang ketiga ya, berdirilah pada hal-hal yang sudah disepakati, yang sudah bisa bersama. Insya Allah perbedaannya sedikit, bahkan yang banyak itu adalah persamaannya ya. Minimal bagaimana setiap masjid ini, saya berharap ya, yang ikut nobar hari ini menjadi tempat yang penuh, yang makmur dengan berjamaah. Itu saja dulu ya. Hikmah berjamaah itu apa? Salah satunya, hikmah berjamaah itu akan menimbulkan kerohiman, akan menimbulkan kasih sayang ya. Dua tetangga yang terus saling bertengkar, saling berkonflik, mungkin kalau sering dua-duanya berjamaah, lambat laun akan timbul rasa kasih sayang. Hikmah yang lainnya dari berjamaah, saling memperhatikan ya. Barangkali di perumahan banyak jompo yang sudah jompo, ditinggalkan anaknya jauh, hanya tinggal satu misalkan mamahnya, hanya tinggal satu misalkan suaminya, kemudian sakit. Karena sering berjamaah itu menjadi kontrol masyarakat. Lah, kemana ini nih Pak Anu, kemana ibu ini biasanya hadir, sudah 3 kali, sudah 1 hari nggak hadir, barangkali sakit. Dan biasakan yang sudah berjamaah itu mohon pamit kepada saudara-saudaranya yang biasa berjamaah. Kalau mau bepergian, Pak, saya pamit, saya besok mau mengunjungi anak saya ke Jakarta, saya besok mau mengunjungi anak saya ke Jogja, ke Surabaya, mohon pamit. Besok saya mau umroh Pak, mohon pamit, nanti pulang sekian ya. Tentu ini adalah hal-hal yang baik. Jadi menjadi kontrol sosial dari berjamaah ini ya. Kalau ada kepentingan mengundang para tetangga, tidak perlu bikin petikan, tidak perlu kemudian membagikan undangan ke rumah masing-masing. Berangkatlah berjamaah, berdirilah memohon waktu kepada mereka, kepada imamnya. Pak, saya minta waktunya sebentar. Undanglah mereka. Pak, nanti saya akikah. Pak, nanti saya ada acara selamatan, acara tasyakuran. Mohon semua bapak-bapak yang biasa berjamaah di sini untuk bisa hadir pada waktunya. Itu akan lebih mempersingkat dan ini akan menjadikan sebuah komunikasi yang semakin baik. Itu adalah sesuatu yang bisa disepakati dan tidak akan, insya Allah tidak akan ada perbedaan dari situ. Mudah-mudahan masjid-masjid ini menjadi masjid yang makmur. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan datang dari Masjid Bait Abdurrahman bin Auf Ranca Ekek. Pertanyaannya, A. Kita memiliki niat untuk berbagi kepada sesama, namun kita belum mampu. Apa yang harus kita lakukan dan apakah niat kita menjadi kebaikan? Terima kasih. Nah, niatnya saja sudah Allah hargai. Ya, sekali lagi niatnya saja sudah Allah
hargai. Ya. Innamal a'malu binniyat. Bahwa setiap amal itu harus ada niatnya. Niatnya saja itu sudah baik. Nah, bagaimana kemudian orang sudah berusaha, ya, berangkat ke masjid misalkan, itu melangkahkan kakinya, mengambil air wudhunya, ya, menggunakan pakaiannya, tiba-tiba baru satu langkah keluar dari rumah, kemudian dia kena musibah, ketabrak misalkan, maka apakah sholatnya sudah sempurna? Allah berjanji dari Quran dan Allah juga menyampaikan melalui nabinya, faqad waqa'a ajruh, sempurna yang sudah menjadi keinginan, sempurna yang sudah menjadi niatnya, dianggap sudah melaksanakan. Nah, mudah-mudahan dengan terus bersabar, tadi seseorang atau banyak saudara yang ingin mencapai kepada kesejahteraan tapi masih juga butuh waktu, saya doakan dalam waktu yang dekat Allah membukakan pintu-pintu kesejahteraannya. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan datang dari jamaah Cinaipan Cikajang Garut. Assalamualaikum A, bagaimanakah perbedaan antara dua golongan manusia, kafir dan mukmin, dalam menyikapi kenikmatan dan harta? Syukron. Assalamualaikum. Harta itu untuk berapa? Untuk 3. Harta itu yang baik itu. Ya, duit itu untuk 3. 1 untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, penuhilah kebutuhan kita. Ya, makan, minum, ya. Jadi listrik, air, kuota hari ini, penuhilah kebutuhan-kebutuhan itu. Ya. Dapur. Yang kedua, duit itu untuk kita bawa bekal ke akhirat nanti. Ya, sisihkanlah sebagian untuk sedekah, untuk berinfak, berzakat kalau sudah nisab, berwakaf. 4, ya. Yang ketiga, duit itu untuk kita wariskan, bahwa kita pernah hidup ke dunia. Ya, sisakanlah untuk warisan, untuk anak, istri, untuk keluarga kita tercinta. Itu yang baik. Itu saja. Nah, bagaimana? Ya, ini hanya untuk makan saja duit itu. Tidak ada buat bekal nanti ke akhirat. Ya, kalau hanya cuma makan, burung pun makan, Pak, ya. Ya, burung pun makan lah kalau cuma makan. Kalau cuma mengasih anak istri, burung pun sama, Pak. Ngasih tuh, ngurus anak istrinya, dikasih. Ya. Cuma tidak ada burung yang zakat, menabung, ya, berinfak, nggak ada burung seperti itu. Mudah-mudahan, ya, tadi bagaimana sikap kita terhadap harta, ya, tadi untuk 3 secara umum. Mudah-mudahan barokah semuanya. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Hilma dari Bandung. Pertanyaannya, A, mohon dijelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mencapai kemudahan. Ya tadi, fa'amma man a'ta wattaqo. 1 harus berani tadi mengeluarkan. Ya. Keluarkan yang sudah jadi kepentingannya. Ketika harta itu sudah dicapai, keluarkan sebagian untuk tadi kebutuhan, bagian-bagian untuk menutupi kebutuhan, bagian-bagian tadi untuk bersedekah, berinfak. Kenapa saya katakan sedekah itu penting? Kalau ada sedekah, ada kehidupan. Ya, tidak ada sedekah, tidak ada kehidupan. Bukankah anak-anak kita disedekahi? Bukankah istri-istri kita disedekahi?
Kalau tiba-tiba kemudian berhenti sedekahnya, mati semua ini, ya. Jadi ya, apa tadi? Apalagi? Mencapai kemudahan. Ya, kedua tadi setelah menganggarkan ini untuk kebutuhan, ini untuk ya dari pendapatan itu infaknya, zakatnya, ini nanti untuk tabungannya. Nah, wattaqo, berhati-hatilah, bertakwalah selalu. Tabungan sudah semakin banyak, sudah semakin apa, hati-hati, jangan mentang-mentang banyak. Bismillah, tetap harus hati-hati, ya, jangan kelibat tadi hal-hal unsur-unsur investasi bodong misalkan, itu salah satunya, ya. Jadi jangan terbelalak mata itu kalau dengar keuntungan yang tidak rasional itu. Nyimpen 10 juta dapat untung 2 juta 1 bulan, waduh, disimpan 5 bulan saja modal pokoknya sudah kembali. Bayangkan kalau 100 juta, bayangkan kalau 1 miliar, dijualnya rumah, dijualnya mobil, habis semuanya, ya. Tuh, wattaqo, ya, diantaranya berhati-hati selalu. Wasaddaqo bil husna, dan semua itu harus didukungkan untuk mendukung kebaikan buat diri, kebaikan buat keluarga, kebaikan buat masyarakat, kebaikan buat negara, buat bangsa. Nah, itulah 3 cara yang Allah berjanji nanti akan memberikan kemudahan. Tapi kalau sudah punya duit, bakhil saja nih, ya, bakhil, perepet nyed, ya, sudah punya duit kemudian kikir, ya, dia tidak mau memberikan apa-apa, ya, untuk dirinya pun kadang-kadang, ya, ada beberapa, ya, tetapi tidak banyak insya Allah, Pak, yang orang cari duit tapi sama dirinya pun dia pelit, sama dirinya pun dia kikir, ya. Dari dulu sampai sekarang duitnya sudah banyak, makannya bubur terus, ya, tidak pernah dia bakar sate, tidak pernah dia bakar ikan, ya, itu salah satunya. Wastagna, sembrono lagi, kepincut sama investasi bodong, wa kadzdzaba bil husna, ya, tidak jujur terhadap kebaikan. Nah, itulah orang yang Allah akan memberikannya hidup lebih sulit. Lanjut. Ya, ini dengan halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak Kasepuhan dari Masjid Sapan, Pak, ya? Iya, alhamdulillah ini dari Masjid Ar-Rahman, Sapan, Desa Tegaluar. Alhamdulillah, ramai sekali, Pak, ramai sekali. Alhamdulillah. Assalamualaikum buat bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat selalu, ya. Kemudian ya jaga kesehatannya, jaga fisiknya supaya fit, ya. Barangkali Ya. monggo, Ya. monggo, apa yang mau disampaikan? Masjid Jami Ar-Rahman. Silakan, apa yang mau disampaikan, Pak? Monggo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Silakan, silakan, mau menyampaikan sesuatu, harapan atau apa, mangga. Amin. Amin. Ya. Mangga, sampaikan, Pak. Sudah cukup, oke. Terima kasih. Terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang di Sapan. Lanjut. Ke pertanyaan selanjutnya datang dari Ali Saifuddin. Assalamualaikum, saya mau bertanya, bagaimana sikap politik kita sebagai muslimin menyikapi politik demokrasi yang jelas-jelas bukan berasal dari Rasulullah SAW? Terima kasih. Ya, apa ya? Untuk tadi
merubah pada kebaikan itu butuh proses dan butuh waktu. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau memberikan kontribusi kepada bangsa dan negaranya. Ya, catat sekali lagi bagaimana Nabi Muhammad memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya. Beliau bukan salah satu anggota majelis permusyawaratan ketika di Mekah, dan beliau juga bukan salah satu anggota majelis permusyawaratan ketika beliau di Madinah, dan beliau bukan salah satu pejabat ya dari pejabat yang ada di Mekah dan di Madinah, tetapi kemampuan beliau dan para sahabatnya jauh bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Sekali lagi, bagi bangsa dan negaranya, bukan hanya bangsa Arab, bukan hanya negara Arab, tapi seluruh bangsa dan seluruh negara beliau berkontribusi sangat besar. Tentu di awal beliau harus merintis, tentu beliau harus melangkah, tetapi optimisme, keyakinan bahwa satu hari bangsa dan negaranya akan bersatu, bahwa satu hari bangsa dan negaranya akan berkesejahteraan, akan berkeadaban, akan kecerdasan, itulah yang terjadi pada beliau. Nah, mudah-mudahan ya kita hari ini yang di masjid meniru dan meneladani beliau, ya, bahwa kebersamaan itu bukan mimpi, bahwa kesejahteraan itu ada sesungguhnya. Hanya tinggal bagaimana kita membukakan pintu-pintunya dan kita menempuh jalan-jalannya, ya, bahwa kecerdasan itu ada. Mudah-mudahan bangsa ini menuju kepada cerdas dan bangsa ini menuju kepada kesejahteraan. Itu saja yang harus diyakini, meneladani kepada beliau. Akhirnya suka ataupun tidak, bahwa beliau adalah sebagai bapa pemersatu bangsa dan negaranya, bahwa beliau adalah sebagai bapa pemersatu keumatan. Itulah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita bersama. Lanjut ya, ayo mangga. Dari mana nih? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan ibu-ibu di Masjid Koropeak ya? Iya. Oke, bagaimana ibu-ibu di situ? Kompak semua, sehat-sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bah, mangga, apa yang mau ibu sampaikan? Testimoni atau apa? Atau harapan? Atau pertanyaan? Mangga. Ya, terima kasih. Saya mau bicara. Usaha itu ada dua, yaitu usaha baik dan tidak baik. Bagaimana seandainya memberikan usaha kepada seseorang untuk yang baik, namun disalahgunakan oleh orang tersebut. Misalnya, dana untuk anak yatim piatu lalu digunakan menjadi usaha maksiat atau tempat maksiat. Apakah sebagai pemberi usaha tersebut mendapatkan dosa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang bisa, saya kurang jelas tadi? Kurang jelas ya? Ada ini bisa di-copy, bisa disampaikan? Kurang jelas. Tapi tadi ngomong-ngomong yatim piatu juga ya? Oke. Oh ya, saya juga lupa ya. Majelis kami juga, Bapak-bapak, alhamdulillah pada bulan ini memulai mendistribusikan untuk yatim dari tempat bapak-bapak yang sudah mengajukan kepada majelis kami untuk yatim. Dan alhamdulillah pada bulan ini kita memulai majelis ini menyalurkan untuk yatim. Insya Allah setiap bulanan
ya bersamaan, dan setiap bulanan hak-hak yatim akan disalurkan melalui forum-forum ini. Ya, berikut tadi juga sudah disampaikan, zakat setiap bulan juga disalurkan melalui sembako yang dibagikan. Jadi tolong nanti kepada para penggerak untuk diinformasikan kepada seluruhnya mengenai masalah tadi zakat, ada zakat, kemudian ada pembagian yatim. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pendorong ya dan penggugah kepada semua pihak bahwa yatim juga harus mendapat perhatian khususnya dari kita ya, dari kita yang mampu, khususnya dari masjid-masjid kita dan umumnya dari masjid kaum muslimin semuanya. Tadi pertanyaan dari ibu yang tadi udah ada. Ya. Pertanyaannya kan tadi katanya usaha ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Pertanyaannya, bagaimana jika kita memodali usaha yang buruk? Oh, jangan. Yang buruk itu jangan dimodali. Gigi sudah busuk dimodali lagi, jangan. Ya, yang sudah busuk itu dikesampingkan. Kenapa yang COVID harus diisolasi? Karena takut menular. Kenapa kalau ayam yang flu, domba yang flu saat di kandang harus dipisah? Nah, takut menular. Kenapa yang buruk-buruk itu harus dijauhkan? Ya, takut juga menular. Bismillah. Apalagi dimodali, jangan. Bismillah ya. Jadi masih banyak yang halalnya. Sekali lagi catat, masih banyak yang halalnya. Yang haram itu sedikit. Haram itu daging babi haram, homer haram. Ya, apalagi bangkai haram. Sudah tidak banyak. Ya, yang lainnya banyak yang halal semuanya. Bismillah. Jadi jangan mengatakan lagi cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu tidak benar ya, tidak benar. Jud, closing. Oh sudah selesai. Mungkin jam 5.15 sudah sampai waktunya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak apa-apa. Sebagian belum puas, sebagian pertanyaannya juga belum bisa terjawab ya, karena ini numpuk ya. Ini juga para petugas di sini kerepotan, ini masuk semua yang ngejapri yang apa. Tapi yakinlah petugas-petugas ini tidak mempermainkan pertanyaan ya, hanya tadi persoalannya numpuk. Nah, oleh karena itu tentu bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan sosialisasi, bulan berbaur. Mudah-mudahan tadi Allah mengenai masalah pandemi Allah segera mengangkat. Kalaupun Allah akan mengangkat, kalaupun tidak Allah mengangkatnya, ini menjadi varian baru. Jadi penyakit itu flu, kemudian tumor apa, sekarang tambah lagi COVID. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada para ahli untuk menemukan obatnya. Ya, menemukan obatnya. Nanti kayak influenza, ibu-ibu beli ke warung obat influenza. Nah, nanti kalau ini si COVID tidak mau pergi menjadi varian baru, nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa beli ke warung, beli obat COVID. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan saja. Ya, tidak perlu panik, tidak perlu parno. Semua jalan, bismillah ya, jaga kesehatan semuanya. Dan terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kasepuhan di masjid-masjid yang bersama mengadakan nobar hari ini. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh pengusaha dan seluruh yang sudah tadi bergabung dan membantu terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan hal yang terbaik kepada kita semuanya. Akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أسهر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر